Saya sore ini akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di bawah tema hidup untuk hidup. Dan firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan teman-teman silakan memperhatikan Alkitab yang teman-teman miliki. Begini bunyi firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin kita sejenak melihat. Pernahkah teman-teman menonton film yang berjudul Train to Busan? Film ini ditayangkan atau diedarkan pada tahun 2016. Saya tidak tahu waktu itu saudara apakah sudah atau saat itu sedang SMA atau SMP waktu itu. Tetapi di tahun 2016,
film itu sangat diminati oleh banyak sekali orang. Dan ceritanya sangat menarik, yaitu mengisahkan tentang beberapa orang yang berusaha menyelamatkan diri mereka dari kejaran zombie. Ya, pada waktu itu, saudara, kisah atau cerita film yang bercerita tentang zombie itu sangat menarik sebagian besar orang. Orang-orang sangat menonton film atau bermain game yang berhubungan dengan zombie ini. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman tentang zombie, saudara. Teman-teman, menurut teman-teman, zombie itu hidup atau mati? Zombie itu hidup atau mati, teman-teman? Hidup. Hidup. Oke. Seumpama mayat hidup. Ya. Seumpama hidup. Oke, ada lagi? Zombie itu kira-kira seperti apa sih rupa atau penampakannya? Dia itu hidup atau mati? Hidup. Ayo. Oke, ada yang mengatakan hidup. Ada lagi? Dia mati tapi hidup, Kakak. Mati tapi hidup. Ya, benar sekali. Ya, zombie itu mati tapi hidup. Dan bisa juga sebaliknya. Zombie itu hidup tetapi mati. Menarik bukan? Hidup tetapi mati. Mati tetapi hidup. Ya, apanya yang hidup dan apanya yang mati? Kalau terlihat, saudara, zombie itu dia bergerak. Dia bisa berjalan. Dia terlihat hidup. Tetapi dari dalam atau jiwanya itu telah mati. Sehingga zombie itu ibarat mayat hidup yang berjalan. Atau mayat berjalan. Dia sudah mati, tetapi dia bisa berjalan. Nah, itu kira-kira kisah dari zombie itu, saudara. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Kita sebagai manusia. Nah, saya juga mengibaratkan, teman-teman. Orang Kristen, ada orang-orang Kristen yang juga terlihat seperti zombie. Di mana mereka terlihat hidup, mereka beraktivitas, mereka menjalani kehidupan ritual sebagai orang Kristen. Mereka beribadah, mereka melayani Tuhan, mereka mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan, menjalani kehidupan mereka. Tetapi dari dalam atau rohaninya mati. Inilah yang terjadi sekarang. Nah, mari kita cek orang-orang Kristen zombie itu seperti apa sih? Ya, orang Kristen zombie itu seperti Kristen dalam hal KTP. Tetapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang pengikut Kristus. Dia di KTP Kristen, tapi hidupnya, perilaku hidupnya tidak Kristen. Atau orang Kristen zombie juga itu seperti orang Kristen, disebut orang Kristen napas. Dia hanya akan masuk ke gereja ketika Natal dan Paskah saja. Hari-hari lainnya, dia tidak pernah ke gereja. Itu orang Kristen zombie. Yang lainnya, orang Kristen zombie itu juga satu hari dia terlihat rohani, yaitu hari Minggu, ketika dia pergi ke gereja. Tetapi 6 hari lainnya, Senin sampai dengan Sabtu, dia terlihat rohani. Hidupnya tidak jelas. Dia suka korupsi. Dia melakukan kejahatan. Dia suka memaki, berselingkuh, melakukan hal-hal yang tidak jelas di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Tetapi setiap hari Minggu, wah, dia rajin sekali ke gereja. Ada juga orang Kristen zombie yang memiliki Alkitab, tetapi jarang dan pernah membaca Alkitab. Alkitab terlihat tidak pernah dipegang. Alkitab hanya dia baca mungkin pada waktu dia ke gereja. Setelah itu, Alkitab akan menjadi buku yang tak bermakna.
Ada orang Kristen zombie yang menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional, bukan hari Sabat. Hari cuci pakaian nasional, bukan hari beribadah. Apalagi di saat segala sesuatu berlangsung dengan online. Wah, dia lebih senang. Dia tidak perlu ke gereja. Karena alasannya adalah dilarang atau social distancing. Jadi tidak perlu ke gereja. Dan dia tidak pernah beribadah. Nah, saudara, itu beberapa contoh. Contoh lainnya, dia tahu siapa Yesus. Bahkan ada orang-orang Kristen zombie yang bahkan pelayanan. Mereka melayani. Tetapi mereka tidak kenal Yesus secara dekat, secara intim. Mereka hanya melayani Yesus, tapi mereka tidak mengenal siapa yang mereka layani. Jadinya mereka hanya melayani diri mereka sendiri. Mereka melayani supaya dianggap orang Kristen. Mereka melayani supaya ya sebagai kewajiban, sebagai tanggung jawab, bukan karena panggilan mereka sebagai orang yang mengenal siapa Tuhan yang sejati. Orang Kristen zombie juga kalau sakit, rajin ke dukun. Dia tidak mencari pengobatan yang lain. Dukun. Bawa ayam merah, bawa ayam hitam, potong ayam, potong anjing, potong babi, dan lain sebagainya. Rajin ke dukun. Orang Kristen zombie juga orang yang jarang berdoa. Bahkan mungkin tidak pernah berdoa. Dia Kristen, tetapi dia tidak pernah berdoa. Dan dia belum bisa berdoa. Itu salah satu contoh lain. Orang Kristen zombie juga lebih tertarik dengan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Bayangkan, ada begitu banyak orang Kristen yang ada di dunia ini, atau ada banyak orang Kristen di kampus kita misalnya, tetapi berapa banyak yang mengikuti ibadah, termasuk ibadah online seperti ini. Tentunya saudara, orang Kristen zombie adalah orang Kristen yang hanya tertarik kepada hal duniawi daripada tertarik kepada hal rohani. Nah, itu beberapa contoh. Nah, jika sudah demikian, orang-orang Kristen rohani ini masa depannya itu hidup satu kali. Tetapi sayangnya dia akan mati dua kali. Hidup satu kali artinya saat ini dia hidup. Tetapi mati dua kali artinya suatu saat dia pasti akan meninggal dunia. Dan setelah dia meninggal dunia, dia pasti akan mengalami kebinasaan yang kekal. Ingat bahwa setelah kehidupan ini akan ada yang namanya kekekalan. Entah itu kematian kekal atau kehidupan yang kekal. Kita dalam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mati secara rohani itu kondisinya tidak berdaya. Dia tadi seperti yang saya katakan, dia tidak tahu apa yang benar, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua dianggap benar. Dia menganggap merokok itu benar. Dia menganggap pornografi itu baik. Dia menganggap seks bebas itu oke. Dia menganggap maki itu wajar. Dia menganggap menyontek itu keren. Dan hal-hal lainnya. Dia tidak tahu kalau itu benar atau dia tidak tahu kalau itu salah. Semua dianggapnya benar karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga itu dia lakukan setiap hari. Sehingga akhir hidupnya adalah mati membusuk dari dalam. Dan apa yang saya katakan tadi, suatu hari nanti ketika dia mati, dia pasti akan binasa. Ini dikatakan oleh firman Tuhan yang nanti sama-sama akan kita renungkan. Nah saudara, Tuhan Yesus rindu kita dilahirkan kembali. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus rindu supaya semua orang dilahirkan kembali. Artinya apa? Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya rohani kita yang mati karena dosa dihidupkannya kembali. Agar jiwa kita tidak mengalami kebinasaan kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Inilah yang Tuhan Yesus rindukan dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini. Nah saudara, mari kita melihat kepada firman Tuhan yang tadi kita sama-sama telah baca. Kisah ini dimulai dari kehadiran seorang yang bernama Nikodemus.
Seorang di situ dikatakan Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Terlihat Nikodemus ini adalah seorang, kalau dari penampakannya, dia itu seorang yang sangat rohani sekali. Karena dia adalah orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang sangat menguasai kitab Yahudi. Dan juga dia pemimpin. Artinya kalau saat itu dia itu adalah semacam pendeta. Dia adalah seorang pemimpin agama. Dia memimpin umatnya untuk beribadah pada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan? Pada suatu malam, dia datang mencari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memuaskan penasarannya tentang siapakah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan di ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua, dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Jadi dia penasaran dengan Tuhan Yesus yang sepanjang hidupnya melakukan berbagai mujizat yang luar biasa. Dan banyak orang pada saat itu mengikut Tuhan Yesus karena mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus. Karena ada rasa penasaran di dalam dirinya, dia ingin bertemu dengan Yesus pada saat itu. Nah, waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus saat itu tidak menjawab pertanyaan dari Nikodemus. Sebaliknya, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saudara, beda sekali jawaban Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus dengan pertanyaan Nikodemus. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sehingga Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada Nikodemus? Nampaknya, saudara, Tuhan Yesus melihat Nikodemus penampilan luarnya oke. Dia cerdas, dia baik, dia terlihat rohani. Karena dia adalah seorang ahli Taurat dan juga dia adalah pemimpin agama Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus melihat penampilan dalamnya secara rohani tidak oke. Karena statusnya mati secara rohani. Nah, saudara, ini bahaya. Karena sekalipun dia tampak baik, dia tidak akan bisa masuk surga. Dia tidak akan bisa memiliki hidup yang kekal. Sekiranya kalau dia ini. Karena itu Tuhan Yesus, ini kenapa Tuhan Yesus bisa melihat sejauh ini. Karena dia adalah Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah berkata kepada Samuel, pada waktu itu Samuel sedang mencari raja yang akan diurapi oleh Tuhan. Samuel pada waktu itu di dalam kitab 1 Samuel itu Samuel salah memilih siapa yang akan diurapinya. Tetapi Tuhan Allah bertindak untuk kemudian menginterupsi kesalahan Samuel dan kemudian menunggu sampai Raja Daud, Daud anak Isai datang. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara, membandingkan bagian ini dengan apa yang Tuhan Yesus lihat kepada Nikodemus, kita bisa melihat bahwa manusia bisa saja menipu manusia dengan penampilan luarnya, supaya dia terlihat baik di mata manusia. Pergi ke gereja, melayani Tuhan, supaya orang mengatakan, wah dia orang baik, dia anak baik. Atau membantu orang dan lain sebagainya, wah dia anak hebat, dia anak luar biasa. Tetapi ingat saudara bahwa yang itu Tuhan yang mampu menilai, karena Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati kita. Sehingga sampai dengan saat ini kita bisa merenungkan, apakah kita terlihat baik di mata Tuhan? Apakah penampakan luar kita sepadan dengan penampakan yang ada di dalam hati kita? Ataukah penampilan luar kita sungguh luar biasa, tetapi hati kita sangat tidak disukai oleh Tuhan? Hati kita sedang, atau rohani kita
mati secara rohani. Kita sedang tidak mengenal Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Kita menjadi musuh Tuhan. Kita datang, kita orang Kristen, terlahir seperti orang Kristen, dibaptis, punya KTP Kristen, tapi hati kita tidak pernah terpaut, tidak pernah dekat dengan siapa pencipta kita. Nah saudara, di mata Tuhan, setiap perbuatan manusia itu hanya kain kotor. Karena sejak manusia lahir, manusia sudah terlahir dengan natur berdosa, yaitu terlahir dengan rohani yang mati. Yang diturunkan sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Nah, minta salah seorang dari kita coba baca Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Minta salah seorang bacakan bagi kita. Roma pasal 5 ayat 12. Kita baca Bapak ya. Halo. Silakan baca. Sebab itu seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, terima kasih. Sejak kita terlahir, kita sudah memiliki natur berdosa di dalam hidup kita. Natur berdosa itu kita dapatkan dari Adam dan Hawa, bapa leluhur kita. Jadi kita bisa melihat bahwa apa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu berdampak bagi semua manusia yang terlahir di dalam dunia ini. Itulah mengapa saudara-saudara, kalau saudara perhatikan bayi, seorang bayi tidak diajarkan untuk menangis ketika dia tidak mendapatkan ASI. Nah itu menggambarkan bahwa apa? Manusia sejak terlahir, manusia sudah punya kecenderungan untuk berdosa. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan memberontak. Dia akan marah. Dia akan menangis. Atau misalnya, kita memiliki adik kecil. Kita tidak pernah mengajarkan dia tentang memaki atau apapun. Kita tidak pernah mengajarkan dia ya supaya dia melawan kepada orang tua. Dikasih makan, kita berharap dia mau makan. Tetapi apa yang terjadi? Sejak bayi, ketika kita kasih makan pun, ada bayi-bayi yang tidak mau makan. Ada bayi-bayi menangis ketika dipaksa makan. Ada bayi-bayi yang saling berkelahi, berebut mainan satu dengan yang lainnya. Ada bayi-bayi atau balita-balita yang saling pukul-memukul karena mereka berebut mainan satu dengan yang lainnya. Apakah kita mengajarkan mereka tentang hal itu? Tidak. Kita tidak pernah mengajarkan mereka. Tetapi natur dosalah yang membuat kita, sejak kita masih bayi, punya kecenderungan melakukan dosa. Dan apabila dosa itu terus dibuang, maka makin besar dia akan bertambah jahat. Sekalipun diajarkan kebenaran, manusia punya kecenderungan atau natur berdosa atau rohaninya mati sejak dia dilahirkan. Mari kita minta salah seorang juga membaca bagi kita Roma 3 ayat 9 sampai dengan 12. Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, tetapi lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Iya. Roma pasal 3 ayat 9 sampai 12. Semua manusia adalah orang berdosa. Ya. Jadi bagaimana? Silakan. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, semua pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Iya.
Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, dosa turunan tersebut selalu membuat kita menolak Tuhan. Bahkan menolak hal yang rohani. Atau dosa tersebut, meski kita dekat secara fisik dengan Tuhan, kita datang beribadah, bahkan kita melayani Tuhan, tetapi hati kita tidak dan belum tentu untuk Tuhan. Sebab dosa masih menguasai seluruh hati kita. Apabila kita masih membiarkan hidup kita dikuasai dan dikendalikan oleh dosa. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Karena itu Roma pasal 7 ayat 9 sampai 12 berkata, ini adalah pengakuan Paulus. Dia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini yang mungkin kita alami sebagai orang-orang Kristen. Kita tahu bahwa maki itu salah, bahwa menipu itu salah, bahwa pornografi itu salah, bahwa membenci itu dosa, bahwa melawan itu salah. Tetapi sekalipun kita tahu, kita tidak bisa tidak melakukannya. Kita terjatuh dan terjatuh lagi. Itulah yang dosa lakukan di dalam kehidupan kita manusia. Sebab itu Tuhan Yesus meminta Nikodemus harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Bertobat dari dosanya dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi Nikodemus. Tuhan Yesus tidak menghendaki Nikodemus yang sudah berjuang hidup baik di dunia, ujung-ujungnya binasa di neraka setelah ia mati. Karena ia belum membiarkan Tuhan Yesus tinggal dan menguasai hatinya. Karena yang masih tinggal di dalam hati Nikodemus itu adalah egoisme, itu adalah dosa, itu adalah keinginan untuk dipuji, itu adalah keinginan untuk memuaskan hawa nafsu. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati Nikodemus, karena dia adalah Tuhan. Matius 16 ayat 9b berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau kita di dalam dunia, kita masih hidup di dalam dosa, maka di sorga melihat kita tetap manusia berdosa yang akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi apabila kita percaya, bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melepaskan status kita dari status yang berdosa menjadi status anak-anak Tuhan. Saudara, ini penting. Karena itu Tuhan Yesus meminta Nikodemus ambil komitmen. Harus segera bereskan. Harus dilahirkan kembali. Jika tidak, maka dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan. Saudara, sekalipun Tuhan Yesus sudah mengatakan itu kepada Nikodemus, Nikodemus masih bingung. Nikodemus tidak mengerti apa maksud Tuhan Yesus. Bagaimana saya harus dilahirkan kembali? Saya sudah tua. Bagaimana mungkin saya masuk ke dalam rahim ibu saya? Tidak mungkinlah. Nikodemus berpikir, dilahirkan kembali, artinya dia harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya atau menjadi bayi kembali seperti yang dia pikirkan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus maksud dengan dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali adalah proses di mana seseorang oleh karena dorongan Roh Kudus, dia menyesali, menyadari dan menyesali dosa-dosanya. Dan dengan sikap penyesalan, dia bertobat di hadapan Tuhan. Sebab hanya pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kuduslah yang dapat menjamin bahwa seseorang benar-benar bertobat dari dosanya dan menghantarnya kepada Kristus yang dapat memerdekakan dia dari dosa. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Artinya, manusia tidak bisa masuk kembali ke dalam tubuh ibunya dan kemudian lahir kembali. Ya, artinya Tuhan Yesus mau katakan,
bahwa tubuh kita terlahir sebagai tubuh berdosa. Tetapi ada yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan supaya membuat kita bisa hidup, yaitu jiwa kita, rohani kita yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Tubuh kita suatu saat akan mati sebagai konsekuensi dosa. Tetapi akan ada satu yang bisa membawa kita tetap hidup, yaitu rohani kita, roh kita. Karena itu, kita harus kembalikan roh kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus 3 kali berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 3, ayat 5, ayat 7. Nah, saudara, kalau di dalam Alkitab, kalimat atau kata-kata yang diulang-ulang, itu artinya sesuatu yang penting. Itu ditekankan dan harus diperhatikan. Dan Tuhan Yesus berkata 3 kali. Artinya, hal ini sangat penting. Kalau dia tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak pernah akan bisa berjumpa dengan Tuhan di sorga. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Ini adalah satu-satunya cara yang disediakan Tuhan supaya kita merdeka dari dosa dan memiliki hidup kekal. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik manusia yang masih terkontaminasi dosa. Dosa manusia, dosa turunanlah yang membuat manusia menyimpan kecenderungan untuk berbuat dosa di dalam hatinya. Dosa itu adalah penghalang kita untuk mencapai surga atau untuk memiliki hidup yang kekal. Perbuatan baik seperti apa yang kita pikir bisa menyelamatkan? Beragama. Oleh karena itu orang-orang beragama. Mereka menganut satu agama tertentu supaya mereka bisa mencapai surga. Tetapi sayangnya di dalam Alkitab, agama tidak pernah akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan seseorang adalah Yesus, bukan agama tertentu. Ada orang-orang yang juga tidak memeluk agama, supaya mereka berpikir untuk apa beragama. Orang beragama juga mereka melakukan yang tidak baik. Lebih baik saya tidak menganut agama tertentu atau menjadi ateis. Hidup saya lebih baik dari orang beragama. Orang Kristen tapi suka korupsi. Orang Kristen tapi suka perkosa. Orang Kristen bikin dosa. Kalau gitu saya tidak usah beragama supaya saya menjadi lebih baik. Itu pun tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Ada orang yang menjaga moralitas, kesucian dan kekudusannya. Ya, dia mungkin tidak membunuh. Dia mungkin tidak memperkosa. Dia mungkin tidak memaki orang. Tetapi kalau dia sudah mendendam, tetapi kalau dia sudah berpikir kotor, dia sudah melakukan dosa. Atau ada orang yang menjalankan rukun agama dengan lengkap. Itu juga tidak pernah akan bisa menyelamatkan. Berbuat baik, memberi sedekah, tidak pernah akan bisa menyelamatkan. Karena standar Tuhan bagi manusia, kudus. Kalau Tuhan kasih kita standar, kudus. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Saya kira kalau Tuhan kasih standar ini, tadi di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 12 berkata, manusia tidak bisa penuhi standar Tuhan. Nah, saudara suka makan telur dadar? Suka? Kita semua pasti suka makan, apalagi tidak ada lauk di kos. Wah, kalau orang sudah mengirimkan kita telur dadar, pasti kita sangat suka. Nah, saya ingin menganalogikan apa yang saya sampaikan ini dengan cerita telur dadar. Semua pengen dengar? Pengen. Iya, Kak. Okay. Baik. Nah, saudara, ada satu kisah di mana ada seorang anak yang tinggal di kos. Ya. Pada suatu hari, papa mamanya, orang tuanya, berencana untuk mengunjungi dia di kos. Nah, di dalam perjalanan yang sangat jauh, kedua orang tuanya menghubunginya, menelpon dia. Nah, papa mama sebentar lagi akan tiba. Tetapi kami sangat lapar sekali. Tolong buatkan kami makanan yang bisa kami makan ketika kami tiba di kosnya kami. Bapak mama berapa menit tibanya?
Aduh, rasanya mau 10 menit lagi. Bapak Mama berharap 10 menit lagi kami sampai dan ya ada makanan. Oke, baik Mama. Matikan telepon. Lalu kemudian dia bergegas, dia melihat di lemari, dia ngecek apakah ada persediaan makanan yang tersedia yang bisa dia olah untuk Papa dan Mama terkasihnya. Kemudian dia menemukan di dalam lemari ada 10 butir telur. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia langsung berpikir, telur dadar. Saya akan buatkan Papa Mama saya telur dadar terbaik yang pernah mereka makan dalam hidup. Karena memang pada saat itu Papa Mamanya sedang datang membawakan dia uang regis. Karena besok harus bayar regis dan itu hari terakhir. Jadi betapa dia bahagia dan sebagai ucapan terima kasih, dia mau membahagiakan Papa Mamanya dengan membuat makanan yang terbaik. Gitu ya. Nah kemudian dia mulai siapkan tempat, dia mulai memecahkan telur yang ada di dalam 10 butir telur itu. Perlahan-lahan dia pecahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya ya untuk membuat telur dadar. Nah kemudian dia pecahkan satu persatu, telur ke-1, telur kedua dan pada waktu dia sampai di telur ke-9, oke, semua baik-baik saja. Tetapi pada waktu dia memecahkan telur ke-10, tanpa dia sadari ketika dia memecahkan, telur tersebut adalah telur yang sudah rusak. Telur busuk. Nah saat itu telur sudah terlanjur tercampur ke dalam adonan telur tadi. Nah menurut teman-teman, kira-kira telur tersebut layakkah dia sajikan kepada Papa Mamanya? Dan Papa Mamanya tidak tahu. Ya. Harusnya kan kalau sudah dicampur kan, ya pasti enak juga begitu. Tambah garam sedikit, tambah vitsin, tambah daun bawang, tambah apalah begitu, pasti akan bisa dinikmati. Apakah demikian teman-teman? Layakkah dia sajikan ya pada orang tuanya? Tidak. Kenapa? Kenapa saudara? Karena kedua kami satu. Kan cuma 1 telur. Kan tidak apa-apa. Bagaimana? Kita sajikan? Sajikan atau tidak? Tidak, Layak. Tidak bisa lagi kakak. Ya, tidak bisa. Terima kasih. Tidak bisa. Ya. Nah, kita bisa melihat di situ. 9 butir telur dirusak oleh 1 butir telur yang rusak, yang sudah tidak bisa dipakai. Padahal 9-nya baik. Kalau dia pisahkan pun rasanya tidak bisa karena sudah mencemari 9 butir telur tersebut. Nah, begitulah dosa manusia, saudara. Kita tidak akan pernah bisa dipandang kudus oleh Tuhan. Karena 1 saja perbuatan dosa kita sudah mencemari 9 perbuatan baik kita. Itulah mengapa manusia tidak pernah bisa benar di mata Tuhan. Itulah mengapa kita memerlukan anugerah keselamatan dari Tuhan untuk bisa membawa kita datang ke surga. Karena standar Tuhan dari nilai 1 sampai nilai ke-10, standar Tuhan adalah 10. Tidak bisa 9, tidak bisa 8, tidak bisa 7. Tidak mungkin bisa memenuhi standar Tuhan. Saudara, dampak dosa itulah. Dari 9 perbuatan baik, kita tidak membunuh, kita tidak memaki, kita tidak mencuri, kita tidak menipu. Tetapi apabila kita menyontek, apabila kita maki, apabila kita tidak baca Alkitab, apabila kita jarang berdoa, itu sudah 1 dosa yang mencemari 9 perbuatan baik. Kita tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah. Dampak dosa itulah alasan kenapa kita harus kembali kepada cara yang Tuhan mau untuk kita ambil. Jadi maksud Tuhan Yesus apa melalui bagian firman Tuhan ini? Kita harus menyadari
bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Lalu apa? Kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Siapa kita? Bahwa kita adalah manusia yang terlahir dengan keberdosaan sehingga kita ada dalam Tuhan. Kemudian kita jujur di hadapan Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dosa telah memisahkan kita dari Tuhan Allah. Karena dosa, Tuhan yang kudus tidak mungkin bersatu dengan kita yang tidak kudus. Dosa bahkan membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak pernah mencari Tuhan. Kita tidak pernah beribadah. Kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah membaca Alkitab. Kita tidak pernah memberi diri kita melayani Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Tuhan menjauh dari kita. Kita pun menjauh dari Tuhan. Itulah karena dosa. Manusia tidak akan bisa masuk surga tanpa terlebih dahulu bertobat atau dikuduskan dan disucikan oleh Allah. Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 yang tadi kita sama-sama baca berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Karena itu saudara, kita harus menyadari ketidakberdayaan kita karena dosa. Dan kita harus menyadari bahwa kita perlu diselamatkan oleh Tuhan supaya kita dimerdekakan dari dosa. Markus 2 ayat 17 berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena itu saudara, kita di dalam hidup kita harus selalu menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Saya perlu cari Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan supaya saya bisa hidup. Saya membutuhkan Tuhan supaya saya menjadi lebih baik. Saya membutuhkan Tuhan supaya saya menjadi pribadi yang hari demi hari bisa melakukan apa yang baik yang Tuhan mau saya lakukan. Tanpa Tuhan, tanpa sadar bahwa kita butuh Tuhan, maka kita tidak pernah akan bisa baik sampai akhir hidup kita. Sehingga kita tahu akan kemana kita akan pergi setelah kita mati. Manusia mungkin ketika kita mati, manusia menuliskan di peti, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Orang lain berpikir kita sudah baik, kita sudah mengakhiri pertandingan iman. Tapi kita yang lebih tahu apakah kita sudah mengakhiri dengan baik atau tidak. Karena kalau hati kita belum betul-betul kita serahkan pada Tuhan, maka kita akan tahu kemana kita setelah kita mati. Yang kedua saudara, selain mengakui keberdosaan kita, kita harus percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan atau penguasa dan juru selamat hidup kita. Saudara, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara, tanpa kita sadari, apabila kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dapat datang kepada Bapa. Percaya kepada Yesus adalah kunci atau tiket kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kunci atau tiket di mana kita bisa masuk dalam kerajaan Allah adalah beriman, percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Karena saudara, meskipun kita terlahir sebagai orang Kristen, tidak otomatis kita diselamatkan atau masuk surga. Papa mama kita Kristen, kakak adik kita Kristen, itu tidak akan bisa menjamin saudara masuk kerajaan surga. Keselamatan terjadi apabila kita secara pribadi merespon untuk keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak bisa jadi juru selamat bagi orang tua kita. Kita tidak bisa jadi juru selamat bagi saudara-saudara kita. Kita sendiri masing-masing yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu Yohanes 6 ayat 47 berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.
Saudara, itulah hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah berikan hati kita sepenuhnya untuk Yesus. Dan mengizinkan Tuhan Yesus tinggal, berkuasa, dan memimpin hidup kita. Kalau kita tidak pernah memberikan hati kita tempat di mana Kristus tinggal, maka hati kita akan dikuasai oleh kita sendiri atau dikuasai oleh dosa. Maka izinkan Kristus tinggal, izinkan Kristus masuk, izinkan Kristus berkuasa, izinkan Kristus yang memimpin hidup kita, supaya kita bisa hidup dan lebih hidup. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya kekal. Pada saat kita mengizinkan Kristus tinggal dalam hati kita, kita ibarat seperti handphone yang mati, yang di-charge, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan dari dia. Tanpa ada charge, HP tidak pernah akan bisa hidup. Kita membutuhkan sumber kehidupan. Karena itu, apabila saudara benar-benar akan hidup, atau saudara akan benar-benar hidup, apabila saudara-saudara terhubung atau mengizinkan sumber kehidupan itu menguasai, mengendalikan, memimpin hidup saudara. Yang keempat, saudara, berilah diri kita dipimpin dan dibimbing untuk bertumbuh serupa Kristus. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus terus bertumbuh untuk bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati, bukan hanya KTP. Kita harus menjadi pelaku firman yang setia. Kalau kita sudah mengatakan kita percaya Kristus, kita orang Kristen, maka kita harus sungguh-sungguh hidup seperti Kristus yang kita percaya. Karena itu kita perlu memberi diri kita dipimpin dan dibimbing untuk bertumbuh serupa Kristus. Nah, apa yang akan dia lakukan kepada kita? Menghidupkan rohani kita yang mati, menyadarkan akan keberdosaan kita dan mendorong kita bertobat, memberikan kita hati yang baru, roh yang baru sehingga kita menjadi ciptaan baru, memberikan kita kekuatan dan harapan akan kerajaan Allah, dan menolong dan memampukan kita untuk terus hidup di dalam iman. Hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Nah, saudara, apabila kita lahir baru, kita hanya akan mati satu kali. Setelah nanti kita meninggal dunia oleh karena apapun, entah sakit penyakit, oleh karena Tuhan memanggil kita dengan cara-cara yang tidak kita sangka. Tetapi ingatlah bahwa kita akan hidup dua kali. Saat ini kita hidup, nanti setelah kita mati, kita pun akan tetap hidup. Apabila kita melakukan apa yang Tuhan mau, kamu harus dilahirkan kembali. Apabila kita lahir baru, maka akan bikin hidup kita saat ini menjadi lebih hidup. Apa responnya? Saudara, biarlah kita merespon apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bertobat, tinggalkan segala sesuatu yang berdosa dan menyakiti hati Tuhan, dan minta ampun di hadapan Tuhan. Kembali dan serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Mari, biarlah kita meresponi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Mari saya ajak kita saudara-saudara mengambil waktu teduh sejenak. Kita bersama-sama merenungkan apa yang firman Tuhan ini inginkan untuk kehidupan kita. Kita sama-sama menyanyikan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku mengasihi Yesus? Saya akan pimpin kita bersama-sama untuk menyanyikan bagian ini. Dan mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati sebagai komitmen kita agar Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah hati kita sudah benar-benar milik Tuhan Yesus? Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah sungguh mengasihi
Yesus, Kau yang Maha Tahu dan langit hidupku tak ada bersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan yang tak pernah hidupku. Ku berjuang sampai tak dapat aku tetap setia. Laku lihat kebaikan yang tak pernah di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya tak dapat aku tetap setia. Mari kita satu di dalam Tuhan, kita berdoa saudara. Mari kita berdoa. Saudara, saya mau saudara-saudara mengambil satu komitmen kembali. Oke, mungkin minggu yang lalu, mungkin teman-teman sudah mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Namun ada mungkin di antara kita yang belum mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Mari saudara kita gunakan kesempatan yang tidak datang kedua kali ini sebagai kesempatan untuk benar-benar kita memperbaharui status komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita mungkin adalah orang-orang Kristen, tetapi hati kita tidak sepenuhnya milik Kristus. Hati kita masih menjadi tempat dosa berkuasa di dalam hati kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Memohon belas kasihan, menyadari keberdosaan saudara, dan meminta Tuhan masuk di dalam hati saudara. Mengundang Kristus masuk di dalam hati saudara. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Supaya saudara benar-benar dilahirkan kembali. Supaya saudara benar-benar dijadikan baru oleh Tuhan. Dan tidak lagi hidup sebagaimana saudara hidup sebelumnya. Hidup di dalam dosa, dikuasai dosa, dikendalikan keinginan-keinginan daging, dan bukan keinginan Tuhan. Sehingga saudara hanya jauh dari Tuhan. Saudara tidak pernah dekat dengan Tuhan. Saudara tidak pernah membaca Alkitab. Saudara jarang berdoa. Maka saat ini, saudara datang ke hadapan. Silakan berdoa secara pribadi. Dan setelah itu saya akan berdoa kepada saudara-saudara. Dudukkan kepala saudara, silakan saudara-saudara 2 menit. Saya berikan kesempatan untuk berdoa, bicara secara pribadi kepada Tuhan. Kalau hari ini, firman Tuhan menegur, firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan menyapa saudara, maka responi itu, sadari dosa saudara, dan kembali kepada Tuhan. Silakan berdoa 2 menit di hadapan. Amin, saudara. Mari saya akan berdoa kepada saudara, berdoa bersama-sama dengan saudara. Mari taruh tangan di dada saudara sebagai bentuk komitmen saudara untuk
hidup bagi Tuhan, untuk mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya tampak baik di luar, tapi orang-orang Kristen yang benar-benar hatinya adalah untuk Tuhan, yang mau mencari Tuhan, yang mau mengenal Tuhan, dan yang mau memberi diri melayani Tuhan. Taruh tangan di dada, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau bukan hanya sekedar berbicara kepada Nikodemus, karena Engkau mengasihi Nikodemus yang adalah seorang yang rohani, tetapi ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mungkin terlahir sebagai orang Kristen, atau kami mungkin tahu siapa Tuhan, tapi hati kami kosong, hati kami penuh dengan dosa, penuh dengan keinginan-keinginan daging, karena Engkau tidak pernah tinggal di dalam hati kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam hati kami yang ada, yang di mana tangan kami sedang kami letakkan di dalam dada. Engkau menilik kami dari surga, memperhatikan kami Tuhan, menolong kami, supaya Engkau berbelas kasihan, datang kepada kami, tinggal di dalam hati kami, menguasai kami, menjadi Tuhan dalam hidup kami, menjadi juru selamat dalam hidup kami, memberikan kami kepastian, kunci kerajaan surga, sehingga kami pun memiliki kepastian akan keselamatan kami. Bahwa saat ini Engkau hidup di dalam hati kami, dan nanti ketika Engkau mati, Engkau menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami, yang membawa kami masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Dan hamba-Mu juga berdoa, di antara kami juga, kami semua yang berkomitmen untuk mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami terus berjuang untuk hidup bagi Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau di antara teman-teman juga yang nantinya rindu untuk dibina di dalam kelompok-kelompok tumbuh bersama, supaya mereka diajar untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan lembutkan hati kami. Tuhan tolong kami supaya kami mau memberi diri kami, hidup kami, masa muda kami, selama kami berkuliah di kampus Unkris ini. Kami mau juga dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lewat kelompok-kelompok tumbuh bersama. Tuhan menolong kami supaya komitmen yang sudah kami ambil ini benar-benar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami nantinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami. Allah yang tidak membiarkan kami binasa. Tetapi Allah yang mau supaya masa muda kami, hidup kami benar-benar menjadi hidup yang lebih hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu bagi kami manusia berdosa. Engkau memberikan kami kesempatan yang kedua untuk hidup dan menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Stanley yang sudah membawakan kisah firman. Yesus memberkati kakak dalam melayani, pekerjaan, dan keluarga. Semoga apa yang kita dengar hari ini teman-teman bisa menjadi berkat bagi kita untuk hidup selalu takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu kesaksian. Mungkin ada teman-teman yang mau bersaksi atau bercerita. Pada teman-teman, silakan. Jika ada, silakan aktifkan mikrofon. Oke, jadi baik dari saya Andi Berto. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membagi pengalaman hidup saya ketika saya belum terima Tuhan Yesus secara pribadi.
ketika saya belum terima Tuhan Yesus secara pribadi, pokoknya hidup saya berantakan. Saya tidak mengetahui tujuannya saya apa. Pokoknya saya hidup di dunia ini, saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup saya. Bahkan juga saya, ketika saya belum kenal Tuhan Yesus, saya adalah pencuri hewan, bahkan juga suka mencuri barang orang tua. Saya peminum, pemabok, perokok, bahkan juga suka ugal-ugalan di jalanan. Dan juga suka gonta-ganti perempuan. Sehingga saya mengalami penyakit. Ya mungkin selama ini saya tidak habis pikir ketika saya mengalami penyakit ini. Saya mengalami penyakit ini. Ketika saya kena penyakit ini, pokoknya lama sekali baru saya memperoleh kesembuhan itu. Tapi bersyukur ketika saya kedua orang tua saya menyuruh saya untuk saya kuliah, dan juga bersyukur buat sang kakak yang selalu mendoakan saya. Sehingga ketika saya kuliah waktu itu, memang awalnya tidak ada niat untuk saya kuliah. Dan juga waktu itu ketika saya pertama kuliah, pokoknya hidup saya masih berantakan. Dan saya sangat-sangat bersyukur karena teman-teman PMK pada saat itu mengajak saya untuk saya mengikuti ibadah pada waktu itu. Dan bersyukur pada saat itu saya ditantang untuk menerima Kristus secara pribadi. Ketika saya menerima Kristus secara pribadi, bukan berarti hidup saya sudah baik-baik saja. Bukan berarti hidup saya sudah bersih, sudah suci, tidak. Tetapi ketika saya terima Kristus, semakin banyak tantangan. Saya masih hidup dalam dosa. Tapi bersyukur ada kelompok kecil yaitu KTB, kelompok tumbuh bersama. Saya diajak, dibimbing di situ. Saya selalu diingatkan ketika saya dibenci oleh orang, karena ketika itu saya terima Tuhan Yesus, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan bersyukur adanya kelompok kecil yang bisa menolong saya, sehingga saya bisa mengenal Kristus secara pribadi. Dan mulai seiring berjalannya waktu, dosa-dosa yang selalu menguasai saya mulai melepaskan satu persatu. Itu bukan karena hebatnya saya, tapi itu karena cinta kasih Tuhan. Itu karena Tuhan yang sudah memberikan saya karya keselamatan. Jadi kita ini hanya sementara kita ada di dunia ini. Jika kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, tidak akan ada artinya. Jadi selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak hanya hidup saja, kita tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi kita juga dapat memperoleh karya keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan juga saya mengajak teman-teman yang belum bergabung KTB, agar kita bertumbuh dalam KTB, sehingga kita juga tahu siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tidak hanya kita percaya lewat mulut, tidak hanya kita mengaku Yesus lewat mulut, tetapi marilah kita mengaku
Yesus di dalam hati kita yang paling dalam dan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik, dari kita semua yang pada saat ini, walaupun kita yang sudah percaya Kristus, marilah kita bersandar kepada Tuhan. Agar kita terus diperbarui oleh Tuhan. Agar kita betul-betul tahu apa yang menjadi tujuan ya Tuhan ciptakan kita. Jika kita sia-siakan hidup kesempatan ini, semua tidak ada artinya. Marilah kita sama-sama lewat KTB dan juga kita sama-sama mengerjakan pelayanan Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksian yang diceritakan oleh Kak Urik. Semoga apa yang diceritakan Kak Urik bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Terima kasih Kak Urik, Tuhan Yesus memberkati selalu. Kita masuk pada acara selanjutnya. Ada Warta PMK yang akan dibacakan oleh Kak Delia. Kepada Kak Delia, saya persilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom, Kakak. Warta PMK Kota Waingapu, hari Sabtu 26 September 2020. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat Kakak Stanley yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kakak dan pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Terima kasih kepada penata layanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti pada hari ini. Mungkin ada teman-teman yang baru mengikuti pada hari ini. Selamat datang dan selamat tergabung dalam persekutuan mahasiswa Kristen Kota Waingapu. Kami dari Badan Pengurus PMK Kota Waingapu mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengingatkan teman-teman yang sudah ber-KTB untuk menghubungi kakak KTB-nya. Kami mengundang teman-teman untuk @FB PMK Kota Waingapu dan @Instagram PMK Kota Waingapu untuk mendapatkan informasi ibadah-ibadah, training, dan lain-lain. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Bagi teman-teman yang bergabung, jangan lupa untuk mengisi absen di kolom chat. Demikian Warta PMK Kota hari ini. Kami menghimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Kak Delia yang sudah membacakan Warta PMK. Selanjutnya kita masuk pada acara berikutnya. Mari kita sama-sama
dengarkan lagu penutup berjudul Sebab Kau Besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, angkat tanganmu. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku adukan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara pujian, ku agungkan. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Nyatakan sebab Kau besar. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, ya Tuhan, ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Angkat tangan kita, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sungguh Tuhan, oh, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada Kita masuk pada doa syafaat dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Kak Stanley. Kepada kakak kami persilakan.
Baik kawan-kawan, mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Nanti setelah ibadah kita akan foto bersama ya. Baik, mari kita satu dalam Tuhan, kita berdoa. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Allah yang mengasihi kami, yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus mati menebus dosa-dosa kami. Dan memberikan kami kesempatan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dan Tuhan menolong kami supaya sehingga kami tetap bertahan dari awal hingga pada akhir ibadah ini. Dan Tuhan juga kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan mengambil komitmen yang belum pernah kami ambil sebelumnya seumur hidup kami untuk sungguh-sungguh menyerahkan hati kami bagi Engkau. Tolong kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, sepanjang kami ada di kampus, sebagai mahasiswa baru, sebagai mahasiswa tingkat akhir, sebagai mahasiswa yang sedang berjuang di semester-semester pertengahan, Tuhan menolong kami, supaya berjalan bersama Tuhan, kami dapat melewati semua badai kehidupan. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah boleh melayani. Terima kasih untuk saudara kami yang boleh memberikan kesaksian. Tuhan yang terus pakai mereka dalam masa muda mereka, supaya mereka boleh berhasil dalam studi mereka, dan mereka juga boleh hidup memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi pandemi corona yang belum usai di negeri kami, bahkan di provinsi kami dan di daerah kami. Kami berdoa supaya Tuhan karuniakan kami hikmat, supaya kami menjalani hidup di tengah-tengah pandemi ini dengan cara yang benar. Supaya kami mematuhi setiap protokol-protokol kesehatan yang ada. Supaya kami tetap memakai masker kemanapun kami pergi, sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Sambil kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami apabila kami sungguh-sungguh taat dengan setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Sambil kami berdoa, Tuhan menolong supaya kami semua boleh melewati pandemi corona ini. Meskipun Indonesia mengalami kesulitan, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan adalah penguasa kehidupan. Tuhan adalah penguasa semesta ini. Dan kami tidak takut karena kami punya Engkau Allah. Karena Engkau yang akan mengendalikan dan akan membuat segala sesuatu menjadi baik seperti yang Engkau mau. Sebentar lagi kami akan berpisah, melakukan segala aktivitas kami. Tuhan pimpin sertai kami, sehingga kami boleh menjalani segala aktivitas kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Mari kita akan foto bersama. Silakan teman-teman yang belum nampak wajahnya bisa menampakkan wajahnya. Ya, terima kasih Pak. Untuk itu saya mengajak teman-teman untuk mengisi daftar hadir. Ini untuk link daftar hadirnya sudah tersedia di kolom chat. Silakan teman-teman mengisi link daftar hadirnya. Jadi kita foto dulu baru isi ya. Setelah isi baru teman-teman bisa keluar dari grup. Dari Zoom. Oke. Silakan ambil pose yang baik teman-teman. Kita akan foto bersama. Ini dia yang foto. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya.
1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman isi dulu absen ya. Sebelum teman-teman keluar dari Zoom. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.